Ya, itu kan ada di zaman sekarang ya, di zaman Rasulullah belum ada. Ya, risalah Jumat atau apa namanya itu ya, buletin-buletin selebaran. Saya menemukan itu hanya di Jogja, baru di Jogja. Mungkin karena saya belum piknik di luar kota apakah ada gitu ya. Mungkin sudah ada lagi ya. Jadi begini, buku risalah buletin Jumat itu dan sebagainya apa namanya? Itu harusnya diumumkan oleh para moderator. Ya, saya tidak lihat itu ada di kampung-kampung yang terpencil, jarang. Pasti ada yang di kota-kota yang sudah maju. Ya. Nah, itu salah satu hambatan kita. Kan kita nggak boleh ngobrol kalau pas lagi khutbah. Makanya buletin itu nggak boleh dibaca ketika khutbah. Makanya ada salah satu buletin yang ada tulisannya kan? Jangan dibaca saat khutbah berlangsung. Nah, itu karena resiko. Iya. Resiko. Memang niatnya memang bagus mereka komunitas buat berdakwah. Kajian lewat selebaran, bagus niatnya, tapi bisa jadi ujian tadi buat yang membaca, apalagi dibaca seketika khutbah. Ini resiko. Apalagi di zaman sekarang, khutbah ya khutbah, jamaah ya main HP, WA-an. Ayo, apalagi? Makanya sebijak-bijaknya di zaman sekarang ini harus takmir nih, harus istilahnya cekatan. Harus jemput bola. Apa? Ngatur. Mohon maaf sebelum khotib menaiki mimbar perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, mohon HP-nya agar di silent atau dinonaktifkan. Karena perlu kita ketahui nanti agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita atau khutbah dan sebagainya. Kalau bisa menyampaikan hadis, sampaikan hadisnya. Seperti itu yang bijak di zaman sekarang. Apakah itu melanggar? Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Tidak. Ini makanya penting. Itu sampaikan. Kemudian ketika panjenengan semuanya memasuki masjid kita, tadi di dekat tangga atau dekat pintu ada selebaran-selebaran yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk panjenengan sekalian sebagai informasi menambah wawasan. Namun perlu kami ingatkan pada saat khutbah berlangsung, mohon agar tidak dibaca. Selesai. Dan hati-hati karena kami lihat di situ terdapat ayat-ayat suci Al-Qur'an agar tidak disimpan di sembarangan tempat. Ini harusnya kita bijak. Jadi bukan hanya sebatas marahin kisah posisi gawe ki, tidak. Ya kan ada orang bisanya kan gitu. Ya, melarang ini, melarang itu. Gitu. Jadi apapun masalah, apapun musibah atau apapun yang membuat kita harus menghadapinya, hadapi dengan bijak, kepala dingin, berpikir jernih, bagaimana agar tidak menyinggung, bagaimana agar tidak seolah-olah menjudge orang salah dan sebagainya. Itu saja sih ya. Jadi selebaran tidak salah, tapi bagaimana kita mensikapi selebaran itu. Kalau kita ngambil satu, ada ayat-ayat Al-Quran, kita buang tempat sampah atau kita dudukin, nah ini resiko. Ada ayat, betul nggak? Ada ayatnya nggak? Ya. Ada di situ. Makanya saya posisinya di tengah-tengah, kadang ngelihat ini sebagai ilmu. Makanya kalau saya punya, saya himpun taruh, bahkan dijadikan buku dan sebagainya. Bagus buat kita. Tapi kalau kita yang secara keilmuan kurang paham, itu kadang-kadang dijadiin bungkus gorengan. Iya kan? Lihat, bungkus tempe. Ya Allah, ya gitulah. Ya maaf. Jadi tergantung kita menyikapinya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.